Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini aku akan mewawancari beberapa mahasiswa Nusa Putra nih mengenai pelaksanaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dan juga patriotisme. Menemukan satu mahasiswa. Mari kita wawancarai. 3. Permisi Kak, apakah boleh aku wawancarai? Boleh. Oke, mari ikut aku. Boleh? Boleh. Guys, tidak. Boleh perkenalan dulu, nama kakak siapa? Nama aku Siti Saida. Oke, say hi dulu guys. Lalu dari prodi apa? Prodi akuntansi. Angkatan keberapa? 2024 sekarang. Oke, berarti maba baru ya? Iya. Masih baru, masih semester 1. Oke, di sini aku mau nanya nih Kak, boleh? Boleh. Oke, boleh. Yang pertama aku pengen nanya nih, apakah ada program khusus gitu yang diadakan oleh kampus Nusa Putra tentang mengenai nilai-nilai kayak rasa menemukan rasa tanggung jawab, cinta tanah air seperti itu? Setahu aku untuk saat ini belum ada kayak program khusus ya. Mungkin kedepannya ada mungkin ya, tapi untuk saat ini tidak ada. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 2 nih Kak, tantangan apa saja sih yang Kakak hadapi sebagai mahasiswa Nusa Putra untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme itu sendiri? Tantangan itu sendiri bagi aku ya, terutama di Universitas Nusa Putra ini kan banyak sekali mahasiswa yang di luar, otomatis banyaknya keberagaman ras, suku, bangsa dan negaranya. Di sini tantangannya sendiri adalah kita itu susah berinteraksi dengan anak-anak luar, mungkin karena keterbatasan bahasa itu bisa juga. Nah, dan kemudian tantangan itu sendiri karena beda budaya gitu. Jadi setiap mahasiswa itu punya culture-nya masing-masing. Jadi tantangannya sendiri itu mungkin bisa dikatakan dari bahasa ya. Karena untuk berinteraksi dengan mereka, kita harus memahami dulu bahasa mereka. Nah, dari situ kita bisa saling mengerti atau saling toleransi, baik itu budaya maupun gaya mereka masing-masing gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi alasan yang pertama tuh tantangannya pasti bahasa ya. Ya, Oke. benar-benar. Karena udah jadi mahasiswa ya, terus pasti mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus tersebut. Apa sih pengalaman kakak dari awal masuk nih sampai detik sekarang? Pengalaman kakak mengikuti berbagai organisasi di kampus Nusa Putra itu bagaimana? Baik, sebenarnya karena mungkin aku maba ya, masih baru, jadi belum begitu terjun jauh tentang organisasi. Cuman aku sudah mengikuti UKM kayak Poli, UKM jurnalis. Nah, namun itu pun belum kayak terjun banget gitu, karena kita baru mau pelatihan. Nah, untuk pengalaman aku sendiri di organisasi, tentunya organisasi ini banyak sekali memberikan manfaat buat aku, tentunya di kepemimpinan dan di organisasi juga. Dengan organisasi juga kita memiliki banyak relasi, banyak teman. Nah, di sana kita bisa berbagi entah itu pengalaman ataupun ilmu-ilmu gitu. Jadi sesama kenalan baru kita saling sharing gitu aja sih. Oke, terima kasih. Tapi bagaimana sih cara kamu membagi waktunya? Otomatis kan mahasiswa tuh pasti sibuk ya dengan tugas-tugasnya. Bagaimana cara membagi waktunya? Untuk aku sendiri sih memanage waktunya itu aku memprioritaskan dulu sesuatu yang memang itu urgent, maksudnya kayak misalnya ada tugas nih. Nah, tugas yang lebih harus cepat dikumpulin itu yang mana? Nah, aku membentuk skala prioritas dulu gitu. Nah, tentunya cara aku membagi waktu sendiri mengenai tentunya dengan tugas kuliah sama organisasi ya. Untuk saat ini belum begitu padat dengan organisasi, tapi aku membagi waktu itu bagaimana mengedepankan sesuatu yang lebih dulu, tas dulu ya. Maksudnya kayak apa yang benar-benar harus aku kerjakan, aku tidak boleh mudah-mudahnya gitu. Dan aku harus mengutamakan apa yang memang urgent. Cara aku membagi waktu tentunya aku membuat schedule dulu ya, jadwal tugas-tugas ataupun kegiatan itu apa aja. Nah, terus aku menentukan kayak skala prioritasnya apa dulu nih yang harus aku kerjakan. Nah, udah gitu kita tidak boleh mundur-nunda, kita harus konsisten sama jadwal yang udah kita buat. Gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, ada nih pertanyaan satu terakhir ya, boleh ya? Boleh. Jadi gini ya, pertanyaan untuk terakhir ini kan semua orang itu harus memiliki sikap tanggung jawab nih, terus harus berperilaku kebangsaan kayak yang tadi sudah diterapkan nilai-nilai patriotisme itu sendiri. Ya, untuk pertanyaan ketiga nih, yang terakhir nih Kak ya, aku tuh mau nanya, menurut pendapat kakak
pribadi gitu, apa saja sih peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter nasionalisme di kalangan mahasiswa? Oke, tentunya pendidikan kewarganegaraan khususnya di Universitas Nusa Putra ini menurut aku sangat penting ya, sangat membantu karena di Universitas Nusa Putra sendiri itu kan sangat banyak banget mahasiswa yang dari luar. Nah, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, mereka bisa mengetahui tentang sejarah ataupun nilai-nilai yang ada di Indonesia, maksudnya kayak nilai-nilai yang ada yang tertera di Pancasila. Nah, dengan seperti itu mahasiswa dari luar itu bisa memahami budaya kita, bisa tahu budaya kita, dan tentunya itu juga sangat membantu buat kita bagaimana kita bisa lebih memahami tentang nilai-nilai itu sendiri dan bisa membangun rasa toleransi kita terhadap sesama maupun terhadap mahasiswa yang lainnya gitu. Itu ya untuk jawabannya. Terima kasih ya Kakak sudah Oke. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Cukup sulit Kak? Bagaimana? Sebenarnya mungkin akan lebih mudah kalau bahasanya lebih lebih sederhana gitu. Ini Oke. terlalu berat. Berat. Seperti beban hidup ya? Ya. Curhat sedikit ya. Oke, terima kasih ya Kak untuk sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Boleh si Babai dulu pada kamera? Oke, Babai. Babai. Terima kasih guys. Halo Kak, namanya siapa? Iya, nama saya Ali Erianti. Dari kelas apa dan jurusan apa? Saya dari jurusan manajemen kelas MN2. Saya izin bertanya-tanya ya Kak. Iya, boleh. Nah, bagaimana sih cara mahasiswa dapat berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan seperti nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, sebagai mahasiswa ya, berkontribusi dalam nilai kebangsaan itu ya seperti menghargai kebangsaan, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan menggunakan media sosial dengan baik. Itu saja sih menurut saya. Nah, selanjutnya ya Kak, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh Kakak sebagai mahasiswa Nusa Putra dalam menanamkan nilai patriotisme pada era globalisasi saat ini? Menurut saya ya, sebagai mahasiswa Nusa Putra, tentunya kan kita di Nusa Putra itu bersatu dengan orang dari beda negara, beda suku juga, beda budaya ya. Jadi tentu saja kita tuh ada sedikit terpengaruh atau lebih ke harus menjaga budaya, harus menjaga dari budaya asing, dan juga minimnya ketertarikan pada sejarah bangsa, karena menurut saya ya mahasiswa itu minim sekali untuk belajar atau mendalami sejarah Indonesia. Nah, juga kemajuan teknologi ini banyak mahasiswa yang salah menyalahgunakan teknologi itu untuk menyebarkan informasi yang tidak valid atau tidak benar. Nah Kak, yang